Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Widya Iswara Baladikal Bandung. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru MTS Negeri 9 Cirebon. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural. Yang pertama tentang latar belakang pendidikan multikultural. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan agama, sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Nurcholish Madjid menggunakan bahwa pluralitas dan multikultural adalah sebuah aturan Tuhan atau sunatullah yang tidak dapat diingkari, dan barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Ini artinya bahwa Indonesia ini memiliki beragam suku bangsa dan agama, dan itu adalah sudah menjadi sunatullah atau takdir dari Allah. Kita sebagai warga bangsa seharusnya bisa menjaga saling menghormati, toleransi antara satu etnis dengan yang lainnya atau satu agama dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi pergolakan atau gesekan. Lalu apa dasar yang kita ambil dari Al-Quran tentang pendidikan multikultural ini? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ini artinya bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang lebih takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini bahwa Allah sudah memberikan gambaran bahwa kita diciptakan ini bukan hanya satu suku bangsa saja, atau satu bangsa saja, atau satu agama saja, tapi kita diciptakan dengan berbagai macam suku dan agama, sehingga kita harus bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Prinsip pendidikan multikultural ada 4 macam. Yang pertama adalah prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip persamaan derajat. Yang ketiga, prinsip pelestari kebudayaan. Dan prinsip pluralisme. Prinsip pengakuan terhadap HAM, ini maksudnya adalah keterkaitan antara HAM dan pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara keduanya terdapat hubungan eksistensial. Artinya proses pendidikan tidak akan terlepas dari HAM. Demikian pula HAM tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya proses pendidikan. Proses pendidikan adalah untuk merealisasikan HAM. Berikutnya adalah prinsip persamaan derajat. Pendidikan multikultural berdasarkan pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogy. Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui akan HAM, tapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaan sendiri. Dengan demikian, diakui adanya prinsip kesetaraan individu, antar bangsa, antar budaya, antar agama, dan sebagainya. Pedagogik kesetaraan tidak mengakui akan perbedaan-perbedaan artifisial yang telah dibuat oleh manusia di dalam sejarah kehidupannya. Pedagogi kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat.
Prinsip pelestari kebudayaan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan ada dialektika berkesinambungan, di mana yang satu mempengaruhi yang lainnya. Maka dalam konteks ini, pendidikan memfungsikan dirinya sebagai wacana interaktif antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya. Wacana tentang manusia semacam itulah acuan pengembangan pendidikan berperspektif multikultural. Dan yang terakhir adalah prinsip pluralisme. Sudah menjadi pengetahuan bahwa manusia selalu bersama dengan segala perbedaan dan keragaman. Maka kondisi ini harus dikelola dengan baik agar bisa bernilai positif. Perlu ada sikap saling menghormati, menghargai, dan saling menopang terhadap realitas. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Demikian uraian dari kami tentang pendidikan multikultural. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.